Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Ramadan. Balik lagi di channel kebanggaan kalian semua, terutama warga Blok E dari Gila Adventure. Gue kayaknya baru muncul lagi, Men ya. Muncul lagi. Biasanya sekian lama nih Saya sendirian saya. di suasana yang Ramadan ini kita di samping disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, tidak lupa untuk menjalankan Ibadah puasa. Betul. Berhubung juga di sini kita ditemani sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kesayangan Kita warga sambil Blok mau E. belajar cerita sambil belajar ya enggak? Oh iya, betul. Biar tidak salah persepsi. Betul. Salaman dulu biar Betul, nggak Pak salah Ustadz. Iya. paham, ya. Oh, salah. Kita saring aja ya. Iya. Betul, Pak Ustadz. Kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Kemen? Enaknya gimana ya? Kayaknya kalau bulan Ramadan ini kita perlu lebih agak khusyuk lah. Agak khusyuk ya? Menurut lo apa gimana? Aku juga bingung. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya ada sih beberapa hal yang pengen tahu dan kita pengen belajar dari yang misalkan dari hobi kita nih. Adalah sesuatu yang pengen kita tahu gitu kan. Terutama gini Pak Ustadz, kan kita ini kan suka kegiatan outdoor. Misalkan kayak jalan-jalan atau petualangan kayak gitu Pak Ustadz. Oh iya. Terutama kan yang kita suka rutin itu kadang kalau lagi ada waktu rame-rame itu kita suka hiking. Nah, jadi tuh di hiking itu selama perjalanan ini kita itu suka dijumpai juga suka ketemu sama hal-hal yang begitu Pak Ustadz. Hal-hal yang mistis. Yang begitulah kadang suka digangguin atau gimana. Terutama kan kalau kata orang sana nggak ngikutin peraturannya atau gimana kan. Dengan ada istiadat nanti kenapa-napa lu. Nah, jadi itu kan istilahnya kan alam gaib itu kan entah dimanapun pasti ada kan Pak Ustadz ya. Oh iya. Soalnya katanya tuh ada apa tuh mempercayai alam gaib itu salah satu apa gitu saya lupa tuh Pak. Percaya sama alam itu percaya sama apa gitu. Hal yang gaib ya. Ya termasuk bagian daripada sesuatu yang ada dan untuk kita imani. Oh, Betul itu. Ini harus dicatat garis bawah ini teman-teman ya. Di alam gaib itu ada dan untuk kita imani. Betul. Nah, Tapi ini nggak harus takut ya. oh nggak harus takut. Jangan ditakutin tentang alam gaib. Terus gini Pak Ustadz nih, berhubung kita ngomongin alam gaib nih, saya juga, terus teman-teman juga yang sekiranya belum paham, kita pengen tahu nih Pak Ustadz nih lebih jelas lagi sebenarnya itu alam gaib itu secara istilah atau secara dari agama itu sebenarnya pengertiannya kayak gimana sih Pak Ustadz, lebih jelaskan biar kita gitu. lebih ngerti gitu. Ada pandangan Islamnya kayak gimana gitu. Sebenarnya kita masih bingung karena Masih kita awam. tahunya kan alam gaib itu kan yang berbau-bau tahayul atau segala macam. Nah, ini kan kita pengen tahu nih Pak Ustadz sebenarnya. Di pakarnya lah. Nah, gitu. Oke, jadi alam gaib itu sebenarnya itu secara global itu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Ketika kita itu harus beriman dengan gaib di situ, tentunya di antara bagian dari alam gaib itu termasuk alam kubur. Alam kubur. Alam kubur. Terus juga surga dan neraka, pahala, siksa itu bagian daripada alam gaib. Jadi kita nggak melulu soal jin. Men, Nggak seluruh semua yang yang dimaksud. semua alam Iya. gaib. Ya kebanyakan nonton di Iya. TV saya mah. Namanya iman dengan alam gaib itu sebenarnya bukan kita ngomongin jin melulu ya, tapi adanya neraka itu kita juga itu gaib. Karena jadi pengertian gaib itu adalah sesuatu yang tidak hadir. Sesuatu yang tidak hadir itu namanya gaib. Termasuk masa lalu itu juga gaib, masa depan juga gaib. Masa lalu gaib. Masa lalu gaib. Masa lalu itu gaib. Jadi termasuk di Al-Quran itu kan mengandung informasi mengenai zaman dulu, masa lalu. Kemudian juga informasi tentang masa depan. Ya. Dan itu harus kita percaya sebagai bagian daripada iman kepada kitab suci Al-Quran. Konteksnya kita iman kepada Al-Quran, kita percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang masa lalu kah, tentang masa yang akan datang. Itu bagian daripada gaib. Tentang surga, neraka,
juga mengenai informasi adanya makhluk lain selain manusia. Ya. Itu termasuk adanya jin dan malaikat, itu juga alam gaib. Baik. Jadi pengertiannya kira-kira seperti itulah. Nah ini saya mau nanya lagi Pak Ustadz nih, kalau ibaratnya alam gaib itu berarti nggak selebihnya tentang adanya jin, setan, berarti selain itu kan kayak surga neraka itu termasuk alam jin, Iya, alam alam jin, jin. alam gaib Iya. dong. Iya. Aduh. Oh iya, berhubung kita pengen mulik yang Iya. serem-serem nih Pak Ya, Ustadz ya. bagian alam gaib yang dimaksud oleh anak gunung Iya. itu berkenaan tentang jin lah ya. Nah, iya, itu. Karena kita kalau ke sana itu kalau kitanya nggak istilahnya permisi atau sopan, kadang juga suka dijailin. Bos. Oh. Banyak sih pengalaman kayak apa lu sama memang kameramen tuh yang sering. Iya, terutama nah itu teman yang kameramen kita itu lebih berpengalaman, lebih sering diganggu. Terus juga ini Pak Ustadz, kan ada yang namanya jin, iblis, setan. Itu kira-kira tuh dari 3 jenis atau pengelompokan itu kira-kira ada bedanya nggak sih Pak Ustadz? Oh. Antara 3 itu, karena kan kita tahunya kan jin, iblis kan kayak ya wujudnya ya serem ya, suka gangguin, tahunya begitu aja. Ya. Jadi boleh dikatakan Allah itu kan menciptakan ada 3 makhluk. Kita bedakan jadi 3 berdasarkan komposisinya dulu ya. Komposisi. Ya. Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Allah menciptakan iblis dari api. Kemudian malaikat dari cahaya. Jadi dari komposisinya aja mereka mempunyai massa, jenis dan berat yang beda. Di dalam bergerak maupun hal-hal lain itu mereka punya kecenderungan sebagaimana bahannya. Berarti itu dia kayak punya tugasnya, ada tugas lain nggak sih Bos dari 3 jenis itu? Kira-kira tugasnya beda nggak? Entah setan itu tugasnya apa, atau iblis tugasnya apa? Jadi kayak ada kerjaan. Apakah kerjaan manusia kan godain manusia sampai akhir zaman? Ya tentunya semua yang Allah ciptakan di sini dalam rangka hamba itu punya peranan masing-masing. Sebagaimana ya Allah menciptakan manusia itu kan untuk beribadah, Iya. untuk menyembah Allah. Dan ternyata jin juga ya sama, dituntut untuk beribadah kepada Allah. Terlepas akhirnya iblis itu membangkang. Iya. Suruh nunduk apa sujud sih Pak? Iya, Sujud. diperintahkan Ke Adam ya? untuk Ke sujud Nabi. ya. Nabi Adam ya? ya. Cuma nggak mau. Terus jadi ini bedanya iblis, Setan, setan dan sama jin. jin. Ah. Nah. Jadi ketika manusia atau Nabi Adam itu turun, itu termasuk bersama iblisnya. Dan iblis itu sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Jadi sampai akhir zaman. Berarti ada teman yang menyesatkan itu iblis. Iblis. Itu udah sumpahnya, iblis ingin menyesatkan manusia. Dan untuk misinya tersebut, iblis itu sampai minta ditangguhkan kepada Allah sampai hari kiamat. Untuk terus menggoda Untuk terus turunan menggoda. Nabi, cucu Nabi yang Ada. Dan ini ada hikmahnya. Apa tuh? Ternyata selevel iblis yang begitu membangkang, ketika dia punya permintaan kepada Allah, dia mengutarakan, tetap dikabul. Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Dikabul itu. Makanya kita tetap harus doa. Benar. itu yang kalau yang saya tahu itu jin iblis dan sejenis itu memang dia di samping tugasnya menggoda manusia, dia sebenarnya pun juga kayak misalkan ibadah atau segala macam juga dia lakuin begitu Pak. Seharusnya Ya, karena kan juga ada tuh yang kayak di acara TV atau gimana, emang jin setan ini juga malah justru kadang dia lebih pinter karena dia bisa entah mengaji atau apa gitu. Kadang kan pernah dengar tuh kadang jin apa setan bisa
apa ngaji lah terus di itu makanya. bisa di masjid kadang nongol itu kadang bingung kan karena kok itu apa itu jin Islam itu apa bingung gitu kok kayak gitu ngeri kan gitu. Jadi ini apa termasuk iblis dan Nabi Adam itu kan makhluk Allah yang sudah pernah lihat surga. Oh iya, Sudah pernah lihat surga. Dan mereka itu punya kewajiban bersyariat, artinya mengikuti untuk beragama sebagai manusia, sebagaimana manusia iblis juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran Islam. Karena dia sudah pernah lihat surga, dijanjikan siapa yang taat akan kembali ke tempat yang berikan ke asalnya, yaitu mereka akan ke surga lagi. Nah, iblis itu sebenarnya dia ya kelompok daripada jin. Kelompok daripada jin. Iya, karena di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan karena minal jinni fafasaqa man amri rabbih, bahwa iblis itu adalah minal jin, dari golongan jin yang fafasaqa man amri rabbih, artinya dia durhaka atau menentang perintah Tuhannya, membangkang lah ya. Jadi kalau jin itu ya sebenarnya ya anak-anaknya iblis itu. Berarti dalam arti ini, maaf Ustaz saya potong, berarti dalam arti itu kasarannya yang terkuat lah, yang terkuat gimana istilahnya, yang paling tinggi itu berarti iblis itu sendiri Pak Ustaz. itu. Berarti setan masih bawah-bawahnya Bawahnya berarti. antek-anteknya lah jatuhnya gitu. Juniornya. Jadi kenapa dikatakan jin? Sebenarnya jin itu maksudnya adalah jannah, artinya itu tertutup. Wow. Jadi termasuk iblis dan jin itu ya, disebut jin karena mereka itu tertutup dari mata manusia. Oh nggak kelihatan cuy. Kasat mata. Iya. Mereka eksis, gitu. Cuman manusia itu ditutup matanya. Tapi kalau yang peka itu gimana Pak? Bisa ngeliat gitu kayak dibuka mata batin gitu. Ya, itu termasuk bagian dari ilmu Allah ya. Tapi jadi kita kenapa kok mereka dinamakan jin? Karena mereka itu tertutup dari mata manusia. Adapun kewajibannya ya sama kayak manusia. Nah, oh tadi ada apa yang setan ya? Setan. Nah, setan. Ya. Nah, kadang-kadang kan orang pada bingung ya. Ini apa itu iblis, apa jin, apa setan. Tadi udah ini ya. Jin sama iblis itu sebenarnya di situ hanya sisi istilah saja. Iya. Ya, sisi istilah saja. Sebagaimana tadi, karena minal jinni fafasaqa man amri rabbih, bahwa jin apa iblis itu termasuk dari makhluk jin, yaitu makhluk yang tertutup dari mata manusia. Kasat mata. Nah, lalu di sini ada istilah setan. Setan. Atau syaiton. Syaiton itu lebih maknanya itu artinya pembangkang. Jadi karakter setan itu untuk menyebut karakter mereka. Dan yang disebut setan ini sebenarnya nggak cuma jin. Kalau kita termasuk manusia juga ada yang setan. Nah, Aku nggak setan dong. Kecuali ngejiajak. sebenarnya kalau di surat yang sudah kita hafal kan, alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi mereka yang suka bikin was-was, suka menggoda manusia, minal jinni wan nas, dari jin maupun manusia. Jadi yang disebut setan itu adalah baik jin maupun manusia yang punya karakter pembangkang kepada perintah Allah. Lebih ke perilakunya, perilakunya buruk nih gitu. Terus kalau misalkan kan ada tuh, maksudnya jin itu kan ada jin muslim, ada jin yang antara ada yang buruk, ada yang baik. Itu kalau itu gimana tuh Pak? Ya dikategorikan itu jin. Ya sebagaimana tadi manusia. Manusia ada yang baik, ada yang buruk, jin juga ada yang baik, ada yang buruk. Makanya pada level jin yang buruk, manusia yang buruk dikatakan sebagai setan. Wah, hati-hati. Teman-teman yang berlaku pasti itu setan. Terus kan kalau misalkan gini, kita kan kadang suka bercanda ya, teman segala macam suka kata, setan lu, setan itu boleh nggak sih, maksudnya ada dampak buruknya nggak sih? Oh dasar kamu anak setan gitu. Ya sebenarnya itu
ungkapan-ungkapan yang enggak apa ya, personifikasi yang enggak sopan gitu. Iya, makanya. perlu dihindari lah gitu. Tuh gue kurangin men. Berarti teman-teman, jika ada teman jangan ngatain setan. Itu bukan setan. Justru ingatan lebih setan. Terus terakhir nih poster nih, Nah. kira-kira tuh tips-tips pesannya buat kita gimana sih, misalkan Biar selama kita nanti perjalanan, misalkan kita kan suka Membentengi pergi- diri kita agar lebih istilahnya tuh ya kita percaya akan hal alam gaib itu, tapi Nah. kita lebih pede lah gitu meskipun kita dalam arti wah gua pede lah mau naik ke gunung seserem apapun tapi gua pede gitu. Cara Situasinya. membentengi diri kita kayak gimana sih Pak? Ya, cara membentengi diri kita ya tentunya dari dalam dulu ya. Ya, tahu keimanan kita kepada Allah yang benar gitu lah. Terus enggak, kita jangan terlalu takut sama mereka, karena mereka itu kan sama-sama makhluk Allah juga, Iya, ciptaan Allah juga. kan. Terus memang di tempat-tempat yang sepi, misalnya kayak di gunung itu kan, memang tempatnya tidak dijamah sama manusia. Betul. Dan itu memang menjadi lokasi mereka, ya, kekuasaan mereka mungkin di situ. Ya intinya kita sebagai manusia itu untuk berperilaku yang apa namanya sopan, ramah terhadap lingkungan. Karena kadang-kadang mereka itu marah karena lingkungan diganggu. diganggu. Iya. Ada yang kencing sembarangan, Waduh. buang sampah sembarangan. Ada yang Ya. berbuat zina di gunung. Sial, Masya Allah, itulah penghuni pada saya suka makanya. Stop, itu setan namanya, benar setan itu. Berarti dimanapun kita berada, dimanapun kita singgah itu tetap kita sopan santun, sikap tetap dijaga. Iya, Tetap attitude kita lah, jangan mengganggu lah attitude. ya. Pokoknya jangan saling mengganggu lah gitu. Iya. Sebenarnya perkataan yang sopan, Nah. tidak berkata kotor. Makanya Karena ya jin-jin itu kan di sana juga banyak jin yang muslim. iya benar Iya, betul. juga. Iya. Dan jin-jin yang muslim itu yang baik-baik juga nggak suka sama orang-orang yang Berkata kasar. berkata kasar. Oh, makanya gua nggak mau naik gunung. Udah dijailin. Iya, termasuk yang pipis nggak cebok. Aduh. Aduh. Bisa. Pak, gimana Pak? Ngelapnya gimana? Kiri kanan tanah. Begitulah, pipis sembarangan, nggak akhlak itu kan nggak Aduh. jaga etika. Intinya ya kita jaga etika, banyak doa. Benar benar. Karena sebenarnya setan itu juga derajatnya itu kan di bawah manusia. Iya betul. Iya. Dan sebenarnya selalu yang namanya mereka itu yang apa namanya pembangkang itu ketika melihat orang yang punya keimanan yang kuat, mereka itu malu. Sama misalnya masnya nggak puasa nih, lagi makan nih, ketahuan sama kita, malu nggak? Malu. Malu. Ya di situ. Kita akan ada penggerbegan. Mereka juga malu. Mereka suka kalau orang kesurupan pun biasanya Iya tuh. pas dibacakannya itu nggak berani menatap Kita. mata, ya nggak berani tatap mata itu mereka takut apa malu begitu, mereka merasa buruk dan lain sebagainya. Sejatinya memang iblis jin dan sejenisnya itu memang sebenarnya mereka takut sama manusia. Takut sama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman Nah, lebih tepatnya. Jika Anda beriman, Anda tidak akan takut hal-hal gaib. Tapi kita harus percaya hal-hal kayak gitu. Oke. karena kemampuan mereka itu ya hanya sebatas ya, nggak mengajak ya. Hanya menggoda. Cuman ya manusia aja yang mengikuti. Seperti ajakan Budi di siang hari. Nah, ibaratnya begitu. Hmm. Sebenarnya seperti warteg yang bukan nih di bulan puasa itu Iya. kan. Mereka itu kan nggak manggilin kamu, Enggak. nggak ngajakin kamu. Cuma aromanya sedap sekali. Tapi ada yang gini kayak gini-gini. Iya, Ayo, iya. ini Ayo, mampir, Pak. mampir gitu. Ada yang PC es kelapa tanjakan enak nih. Aduh. Iya, karena nanti di pengadilan akhirat ketika setan itu disalahkan, Gila, mereka itu juga nggak akan mau disalahkan. Yo, saya hanya menawarkan, mereka mau beli kok. Ibaratnya begitu kan? Kalau kamu gitu. Sama kayak si tukang warteg itu. Ya kayak setan juga sih. Buka siang-siang. Iya. Tapi nyari duitnya gimana? Dia nggak nyuruh juga nggak ngundang, kamu sendiri yang datang. Misalnya kamu nggak puasa ya. Iya. Kesiangan Pak, nggak puasa. Tapi alhamdulillah selama yang godain saya kuat puasa. Iya. Atau yang ini. Saya tidak tergoda kecuali ada yang membilang saya. Jadi ya intinya lah kekuatan setan itu ya hanya sebatas itu. Dia hanya sebatas ya
pasang aja lah, masang perangkap, kitanya masuk, Betul. nggak sampai gigitin kamu tuh. Iya. Oke. Laper dong gitu. Jadi kita intinya sih jika mau berpetualangan apapun kayak mau naik gunung atau apapun ke tempat yang istilahnya asing bagi kita harus jangan takut. Yang penting kita beriman lah ya gitu ya. Sopan, attitude jaga gitu. Soalnya kan Sportif. tetap pokoknya adat istiadatnya ya saling apa sih menghargai lah, Jaga, saling jaga lah. Jangan asal aja. Intinya ya jangan merusak lingkungan. Nah, Betul. pokoknya jangan rusak lingkungan, jangan rusak alam lah. Jika alam dirusak, bingung nanti. Cuman manusia yang marah cenderung marah. Iyalah, gimana? Aduh, rumah gua dirusak lagi. Malah pohon gede lagi. Lu rumah gue dikencingin lu. Aduh, kalau lagi makan lagi sama keluarga ya gua kencingin. Itu jangan. Aduh. Coba bayangkan satu Luar biasa lu. Ayo, Prof. Dan yang penting lagi gini, ketika kita mau perjalanan jauh itu kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat itu. Tuh, Sholat 2 rakaat ya niatnya ya minta supaya dijaga sama Allah. amin. Juga beli perjalanan. Atau misalnya kita sampai tuh di sono, kita sholat tuh di sono. Jadi di tempat-tempat yang asing kita singgah di situ sholat itu baik. Terus sholat Mengumandangkan kalimat Allah azan misalnya. Tuh. Oh iya, karena kan rata-rata juga di tempat-tempat seperti itu kan jarang ya. Jarang. Disinggahi, apalagi sampai menetap kan masih. Iya. Oke deh, Pak. Mungkin cukup ya kali kita udah paham ya. Mungkin sekiranya sudah Udah tahu banget mantep nih. lah ini ya, udah Mantep jelas. nih. Kalau misalkan bingung, bisa langsung kontak Pak Ustadz Ya, Ali. Pak Ustadz Ali di Al-Muhajirin. Mampir-mampir di sini. Mampir-mampir. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Ustadz nih kan. Oke, sama-sama. Ilmunya luar biasa nih kan, sambil kita nunggu waktu sahur ya kan. Iya. Bagi yang kalian yang puasa, jangan sampai tergoda. Ingat, setan hanya menggoda. Betul. Dia merayu. mengajak kita lebih dari setan. Kalau yang sampai ngajak-ngajak itu parah itu. Aduh, Astagfirullah. King, blokir nomor yang ngajak-ngajak King. Kan dia cuman kayak ya itu kayak tukang warteg yang buka. Kadang-kadang juga dia malu-malu kan. Iya. Tutupin Dipakai gorden. gorden. Itu malu-malu sebenarnya. Dia nggak berani bertatap muka sama orang yang ada di luar nih. Mas ini enggak, dia masih malu-malu pakai orden. Setan juga sama, kalau ketemu sama orang yang berani itu malu-malu. Kalau dia Tutup begini. Pikiran udah kena, ayo sini. Iya. Oke deh. Temen. Mungkin cukup deh. Kita cukup ya hari ini. Udah Sekiranya udah luar biasa biasa nih banget, udah pembahasan dapat sama ilmu Ustadz. juga. Nanti kalau nextnya mau ada Pak Ustadz Ali lagi, kita bisa komen lagi di bawah. Nah, boleh nih ada teman-teman nih kalau ada saran nih kita mau bahas apa nih, kita mau belajar bareng-bareng, mau bahas soal apa, boleh tinggal langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng Pak Ustadz Ali lagi. Petualangan. Oke, sekiranya cukup sekian dari kita, Pak Ustadz Ali. Nah, Video kali ini sangat luar biasa menurut gue sih manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Petualangan tidak akan berakhir. Salam. Kini Pak Ustadz, Bujang Rimba. Ya, salam. Bujang Rimba. Bujang Rimba.